selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang kembali bersama saya Hans Sinua di Citizens Aware Channel. Kembali lagi bersama rekan bicara kita juga, Bang Herbas. Halo Bang. Halo Hans. Ya. Malam Bang. Malam. Sudah Gimana, Hans? Sudah lihat videonya mengenai klarifikasi Marcella Santoso? Iya, saya udah nonton videonya, klarifikasi terkait dengan ini ya. Hal-hal yang nggak mengenakan bagi pejabat-pejabat tertentu. Iya. Jadi dalam klarifikasi tersebut ada si Marcella Santoso menyatakan dia antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung ya, isu Jampitsus, isu Bapak Dirdik gitu. Tapi dia juga menyatakan dia tidak memiliki kebencian individual ya terhadap institut kejaksaan gitu. Nah, dalam video tersebut ya, bagaimana sih pendapat Bang Herbas mengenai video klarifikasi Marcella Santoso ini gitu? Ya tentu saja semua orang punya kesempatan untuk membuat video gitu ya. Cuma pertanyaannya kayaknya ini ada yang memvideokan begitu kan. Nah, apakah ini memang natural, memang statement pribadi atau ada request orang tertentu? Nah itu kan kita juga tidak tahu kan seperti itu. Nah cuma apabila ini menyinggung subjek-subjek hukum tertentu, terutama para penegak hukum, aparat penegak hukum, ya harusnya ini juga menjadi proses bagian dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri, terutama dalam hal ini Jaksa Agung ya, yang menurut pengakuan Marcella Santoso dia membuat narasi-narasi yang menjatuhkan gitu ya Jaksa Agung, Jampitsus dan lain sebagainya. Ya saya rasa supaya ini nggak bias gitu ya, memang harus perlu dibuktikan karena ini kan dilempar ke publik kan, yang menimbulkan banyak persepsi kan gitu. Yes, betul. Nah, jadi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung ya, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung tanggal 22 April 2025 Bang, menyatakan tersangka Marcella Santoso dan Junaidi Saibi membiayai demonstrasi dalam bentuk upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pembuktian perkara Akwo di persidangan sementara berlangsung. Nah, jadi menurut Bang Herbas nih, apakah klarifikasi yang diberikan Marcella ini cukup meyakinkan atau justru malah menimbulkan pertanyaan baru gitu? Ada nggak sih sebenarnya demo bayaran itu? Demo bayaran? Iya. Saya rasa
dalam realitas sosial demo bayaran itu juga ada. Iya. Gitu, ada. Memang ada demonstrasi tertentu yang disetting gitu ya, atau dikonsolidasikan untuk momen-momen tertentu atau event-event tertentu dengan agenda-agenda tertentu. Itu memang ada dalam realitas sosial. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menafikan ada demonstrasi yang memang untuk memperjuangkan nilai-nilai yang ideal, hak-hak warga negara. Mereka-mereka yang ditindas itu juga ada, tanpa dibayar gitu loh. Dalam realitas sosial ya memang ada yang demo yang disetting untuk dibayar, ada yang memang tulus untuk menyuarakan hak-haknya itu ada. Nah itu bagian yang menjadi sebuah realitas sosial. Nah cuma di dalam konferensi pers, siapa tadi pejabatnya namanya? Abdul Qohar. Di beliau sebagai apa? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Jampitsus ya? Ya, Jampitsus. Direktur Penyidikan Jampitsus menyatakan itu Marcella Santoso ya. Iya, Dan Santoso. satu lagi siapa tadi? Junaidi Saibi. Iya, saya kira ketika penyidik menyampaikan itu, saya kira itu sudah dibarengi dengan data yang kuat ya. Iya. Alat bukti yang kuat, saya kira seperti itu. Nah, cuma yang menjadi pesan moral di sini adalah, ya itulah, demonstrasi itu memang kadang ada yang disetting untuk agenda-agenda tertentu. Ada donaturnya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah ketika basis masanya ini semua pragmatis gitu kan. Wah, dapat duit, bukan jadi basis massa. Nah, ini sebenarnya berbahaya di dalam negara demokrasi yang memperjuangkan prinsip-prinsip ideal. Iya, betul. Seperti itu. Nah, notabene kan yang demo ini rata-rata kan mahasiswa. Sementara mahasiswa ini kan bagian daripada masyarakat akademik kan begitu ya. Mereka adalah masyarakat akademik yang memperjuangkan nilai-nilai kaidah-kaidah akademisnya untuk menyuarakan kebenaran kan gitu kan. Harusnya seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya kasus seperti ini, ya artinya publik akhirnya membaca bahwa tidak semua mahasiswa itu demo utuh berdasarkan idealismenya. Kan begitu. Betul. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa banyak juga mahasiswa yang masih demo untuk memperjuangkan nilai-nilai yang ideal akan menjadi sebuah kebijakan negara. Gitu. Iya, betul sih Bang. Berarti sebenarnya ya, kalau kita lihat secara objektif gitu ya, klarifikasi Marcella Santoso ini kan hanya menciptakan persepsi masyarakat pada akhirnya gitu. Iya, pada akhirnya menciptakan persepsi masyarakat dan juga menimbulkan pertanyaan juga. Iya. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba klarifikasi. Apakah itu memang kehendak pribadinya Ansih gitu kan? Atau memang ada yang meminta gitu kan? Karena kan posisinya kan sekarang kan lagi ditahan. Kan begitu. Betul. Itu yang menimbulkan, ya betul, menimbulkan persepsi publik tentu saja dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kok bisa statement itu dikeluarkan? Apa ada yang meminta? Ataukah soalnya kan Direktur Penyidikan Jampitsus kan sudah konferensi pers. Ya. Nah, terus kenapa dia tiba-tiba membuat video seperti itu? Gitu kan? Iya, betul. Jadi bisa saja ya mengenai video klarifikasi Marcella Santoso ini ada kepentingan-kepentingan pihak internal gitu mungkin ya Bang ya. Ya bisa saja persepsi itu terbentuk kalau Kejaksaan Agung tidak, dalam hal ini Jampitsus ya, tidak segera membuktikan bahwa memang terjadi rekayasa sosial, dalam hal ini adalah demonstrasi gitu ya. Iya, betul. Terkait dengan tema-tema tertentu yang sudah disebutkan dalam konferensi pers Direktur Penyidikan Jampitsus, kalau tidak dibuktikan, tidak segera dilakukan upaya hukum begitu, saya kira itu akan menjadi bias gitu. Iya, benar. Dan akhirnya
Ya ada persepsi-persepsi itu juga tidak dielakkan gitu kan, yang namanya masyarakat Indonesia kan berjuta-juta kepala. Iya. Kan betul. Berjuta-juta kepala ini kan tidak mungkin dibatasi paradigma berpikirnya. Benar. Kan begitu. Benar Bang. Nah, oleh karena itu agar semua menjadi transparan, karena mengingat ini adalah kasus yang sangat besar, nilainya berapa? 11, sekian triliun ya. Iya. Kasus CBO ini, kita juga mendukung sepenuhnya Kejaksaan Agung untuk melakukan pemberantasan korupsi, karena itu memang mensengsarakan rakyat gitu. Tapi kita juga berharap Jaksa Agung ini profesional dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku. Kan seperti itu. Nah, cuma ini masalahnya kan sebuah pengakuan yang dilempar ke publik, ya mau tidak mau harus menanggung konsekuensi, yaitu persepsi publik. Kan begitu kan? Benar Bang. Iya dong. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya konferensi pers itu sebenarnya malah yang paling afdol kalau menurut saya gitu. Nah, cuma menimbulkan pertanyaan ketika ada video Marcella Santoso secara pribadi gitu, tiba-tiba mengaku telah menzolimi Jaksa Agung, Jampitsus dan lain sebagainya gitu kan. Tiba-tiba mengaku seperti itu loh. Apakah kalau secara logis orang yang melakukan tindak pidana itu akan mengakui secara spontan gitu? Saya kira secara psikis itu kayaknya kok jarang terjadi gitu. Betul Bang, betul. Terjadi, gitu. Atau mungkin ya Bang ya, kalau persepsi saya ya Bang ya, mungkin ada dalang lagi di balik Marcella Santoso ini Bang. Ya bisa jadi, akhirnya kan akan timbul persepsi-persepsi yang lain kan akhirnya. Iya betul. Semua persepsi itu akhirnya bisa timbul ya karena itu tadi. Karena videonya dilempar ke publik kan begitu. Iya benar. Ini dalangnya siapa nih? Jadi malah kejaksaan bisa menjadi tertuduh gara-gara video itu. Iya betul Bang. Siapa yang minta dan lain sebagainya. Ya kita harapkan ini tetap transparan, karena yang paling substansi daripada ini semua kan penegakan hukum pidananya, terutama pitsusnya, pidana khususnya, yaitu korupsinya itu. Kita berharap ini transparan gitu, tapi ya kalau bisa ya seprofesional mungkin gitu, yang nggak diatur dalam jalur hukum nggak usah. Kalau kecuali dalam persidangan itu terungkap. Nah, masalah ini bentuk pengakuan gitu kan, videonya berbentuk pengakuan. Iya, betul. Jadi akhirnya bentuk pertanyaan, apakah ini murni pribadi dia buat video atau divideokan orang? Jadi menimbulkan banyak pertanyaan baru, Bang Herbas gitu loh. Ya, apakah si Marcella Santoso ini melindungi dalang lainnya atau bagaimana, kan kita tidak pernah ada yang tahu gitu. Hanya berbentuk klarifikasi. Sejauh ini hanya ada statement-statement tanpa ada bukti konkret. Ditambah video klarifikasi. Ya karena di luar persidangan kan. Kalau di luar persidangan ya tentu tidak ditunjukkan alat bukti, kecuali kalau di dalam ruang persidangan, nah itu saya kira lebih afdol. Yes, betul Bang. Seperti itu sih. Coba yang jauh lebih urgent daripada itu, apakah memang ada buktinya? Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Iya, itu betul. Demo dengan tema-tema tertentu tadi. Iya. Tema terkait dengan RUU TNI, terus Indonesia Gelap. Indonesia Gelap dan lain sebagainya. Apakah benar itu dibiayai gitu? Iya, betul. Nah, itu harus diusut tuntas. Kalau iya, itu menjadi refleksi bersama bahwa kita harus segera benar-benar mengingatkan para kaum intelektual, terutama masyarakat akademis, baik itu mahasiswa, Anda itu pilar penting negara. Jadi para mahasiswa itu pilar penting negara, karena Anda adalah masyarakat yang mempelajari suatu hal, disiplin ilmu dalam hal ini, yang tidak masyarakat awam pelajari. Yes. Artinya Anda itu agent of change gitu kan. Artinya para mahasiswa itu sebenarnya kan agent of change daripada bangsa ini. Nah, nanti kalau sejak dari mahasiswa saja sudah terbiasa, ya apabila terbukti loh ya ini loh ya, terbiasa menerima suap untuk demo, untuk melakukan demonstrasi dengan agenda orang lain, apalagi koruptor gitu ya.
saya rasa itu bukan agent of change gitu. Tapi itu calon demit-demit bangsa gitu akhirnya. Iya. Kan begitu, kan? Betul. Bang. Calon demit-demit bangsa. Itu juga menjadi autokritik bagi mahasiswa bahwa integritas Anda sebagai aktivis itu juga diragukan akhirnya dengan Ya, benar. Betul, Bang. dengan adanya semacam informasi seperti ini. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, dari itulah makanya tetap mahasiswa harus memperjuangkan nilai-nilai idealismenya. Tapi kalau ini terbukti loh ya, kalau terbukti memang ada yang men-setting, ada yang merencanakan, ada yang mengkonsolidasikan atau ada yang membiayai. Yang terpenting kan itu, karena kita kan ya kita bersyukur kan hidup di dalam negara demokrasi di mana institusi negara bisa kita kritik tiap harinya kan begitu. Iya, betul Bang. Betul. Itu anugerah gitu, tapi jangan disalahgunakan dengan itu menjual integritas hanya untuk ya itu tadi amplop itu tadi kan. Iya. Ya. Kalau ini terbukti gitu ya. Kalaupun terbukti itu. Ini memang demonstrasi yang disebut tema-temanya tadi itu dibiayai. Iya, betul. Ya. Kalau dari saya ya dalam menyikapi video klarifikasi Marcella tersebut ya, yang berkenaan dirinya yang membayar buzzer untuk meredakan masa demonstrasi ya Bang. Saya akui lah bahwa di era digital ini batas informasi maupun disinformasi itu semakin kabur. Ya kan? Kita akui lah itulah. Ya kan? Jadi kita tuh harus mengenali betul motif dan kepentingan suatu pihak agar kita tidak menjadi alat dari suatu narasi yang belum tentu utuh, Bang. Ya. Benar kan ya Bang Herbas ya? Iya benar sekali. Tetapi kan tentu hal itu seharusnya kan hal yang bisa diantisipasi bagi mahasiswa terutama ya. Saya kasih tanda kutip mahasiswa. Karena mahasiswa kan masuk dalam ruang lingkup ilmiah di mana paradigma berpikirnya kan dilengkapi dengan filter untuk memilah dan memilih sebuah informasi apakah itu fake atau fakta. Iya. Kan begitu kan? Betul. Itu palsu apa enggak? Nah, harusnya itu tidak terjadi dalam ruang masyarakat akademis gitu. Nah, cuma kalau masyarakat awam ya tentu kita juga harus belajar bahwa semua informasi itu harus kita teliti terlebih dahulu. Apakah itu benar atau tidak sebelum mengambil kesimpulan-kesimpulan gitu kan. Nah, makanya kita butuh masyarakat yang berkesadaran. Dimulai dari mana para mahasiswa itu tadi yang demonstrasi tadi. Kan begitu. Karena mereka dianggap sebagai sivitas akademika, masyarakat akademik yang sebenarnya kita tidak perlu khawatir lagi terkait dengan disinformasi di era sekarang ini. Karena mereka harusnya dilengkapi dengan metodologi ilmiah, cara berpikir ilmiah yang tentu memfungsikan nalar dan logikanya kan begitu. Nah kalau mahasiswa tidak nalar dan logikanya nggak berfungsi ya dipertanyakan dia itu sebenarnya mahasiswa atau maha apa ya? Gitu. Kalau logika dan nalarnya nggak berfungsi. Iya benar. Tapi kalau masyarakat awam yaitu terutama yang nonton channel ini kita perlu memfilter semua informasi untuk mengambil sebuah kesimpulan. Gitu loh. Kadang kita itu harus benar-benar membaca secara utuh. Kadang yang tampil di publik itu belum seutuhnya seperti yang ditampilkan kan seperti itu. Iya betul Bang. Makanya kita perlu kesadaran hukum, kesadaran politik yang tinggi gitu kan. Dengan sadar hak dan kewajiban kita. Kayak gitu. Betul Bang Herbas, betul. Jadi dalam konteks ini ya kita memang harus bersikap kritis lah. Sangat diperlukan. Apalagi menyangkut isu-isu yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat ini gitu ya Bang ya. Iya, di dalam negara respublika yang berkaitan dengan urusan-urusan publik itu memang harus dikritisi oleh masyarakat. Agar para penyelenggara negara itu tidak ternina-bobokkan gitu. Masih punya kewajiban untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan negara yang belum tuntas. Termasuk dalam sektor lainnya selain penegakan hukum. Makanya daya kritisisme di dalam masyarakat itu sangat penting itu.
Dalam penegakan hukum juga begitu. Penegakan hukum tindak pidana korupsi ini kan sebenarnya kan kepentingan negara melalui kejaksaan. Bukan kepentingan orang perorangan kan. Ya harus dilakukan dengan cara transparan. Tapi sejauh ini kita memberikan apresiasi karena banyak kasus-kasus besar yang terungkap dan itu nilainya kerugian negara itu tidak 1.000, 2.000, 100, 200 juta. Yes. Itu kan. Nilainya triliunan. Tentu kita memberikan apresiasi agar hukum tetap tegak sehingga kita masih punya harapan yang ideal sebagai warga negara Indonesia yang katanya nih ya, negara kita ini diambang kritis karena kasus korupsi semakin merajalela secara vertikal maupun horizontal gitu loh. Iya. Tetapi yang perlu diingat kejaksaan, jaksa agung dan di bawahnya gitu, kita sebagai masyarakat tentu berharap semua penegakan hukum yang dilakukan ya harus dilakukan dengan transparan. Jangan sampai nanti tujuan hukum yang paling substansi itu tereduksi gara-gara ada gimmick-gimmick orang aku begini, orang aku begitu gitu lagi. Persepsi orang akhirnya berbeda gitu Hans Mas. Iya, betul sih, betul. Seperti itu. Cuma yang paling bahaya yaitu kalau mahasiswa bisa terbeli gitu. Itu sangat berbahaya sih. Kalau mahasiswa, kalau memang terbukti loh ya, dan mahasiswa memang bisa terbeli gitulah untuk melakukan demonstrasi untuk kepentingan. I'm so sorry, walaupun ini belum divonis ya, para pelaku tindak pidana korupsi gitu. Saya kira itu sangat berbahaya karena kita sudah nggak akan ada harapan lagi. Kan begitu. Betul, ketika para penyelenggara negara tidak bisa diharapkan, kan harapan masyarakat kepada mereka yang tercerahkan kan dalam keilmuan, yaitu kan para mahasiswa, para dosen dan lain sebagainya. Nah, suara-suara akademisi, suara-suara masyarakat akademik dalam universitas itu sangat dibutuhkan negara ini sebagai penunjang pencerahan untuk mendistribusikan pencerahan kepada siapa? Pada masyarakat dari desa maupun dari kota. Jadi peran mahasiswa, peran universitas, peran kampus itu masih sangat vital. Tapi akan menjadi berbahaya ketika institusi yang punya peran penting sebagai sumber pencerahan, sumber ilmu pengetahuan itu tadi bisa dibeli. Untuk kepentingan pragmatis pelaku tidak pidana korupsi. Ini yang menjadi warning kita, gitu betul kan? Sih Bang, betul, itu betul, benar. Itu menjadi salah satu kritisi lah terhadap situasi isu saat ini di Indonesia ya Bang ya. Nah, jadi untuk saat ini tuh, apakah publik masih bisa percaya pada transparansi dalam era informasi yang sangat mudah dimanipulasi di era modern ini Bang? Sejauh ini mayoritas masyarakat kita itu masih gampang percaya ya. Iya betul ya. Masih gampang percaya isu-isu yang beredar tanpa terverifikasi terlebih dahulu. Iya betul. Sorry, itu masih banyak yang percaya. Nah, cuma berbeda dengan masyarakat akademik kan? Iya. Berbeda dengan masyarakat ilmiah ya. Tentu menguji ulang semua hal yang berseliweran kan di mata telanjang kita. Sebelum dijadikan kesimpulan dan keyakinan bahwa itu benar. Iya betul sih Bang, betul. Tapi ini masalah baru sih, bukan masalah baru sih, masalah umum sih Bang. Tidak semua sivitas akademika mahasiswa itu mampu mengkritisi setiap informasi yang ada, dan mereka juga gampang dipercaya, digiring opini publik Bang. Mana yang lebih banyak belum tentu bisa dikatakan salah, padahal salah tapi bisa dikatakan benar. Ya, itulah bagian daripada dinamika sosial. Bahkan mahasiswa pun tidak menjadi jaminan mereka memegang idealisme sesuai dengan status mereka sebagai bagian masyarakat ilmiah yang disebut mahasiswa itu kan. Artinya ya itu tadi, ada mahasiswa yang memahami idealisme, punya idealisme, ada mahasiswa yang mengabaikan itu semua. Yang penting dapat duit, yang penting bisa mengkonsolidasikan massa, mencari duit, ya ada juga seperti itu. Nah itu kan saya udah sebutkan, udah disclaimer di awal, itu bagian daripada realitas sosial kita. Iya, benar sih Bang. Realitas sosial kita berbangsa dan bernegara. Iya. Jadi tapi ya itu tadi. Gimana? Ya itu tadi. Tapi tetap saja
ilmu pengetahuan itu kan sangat luas, gitu kan. Yang terreplika di dalam universitas, dalam perguruan tinggi. Ya semestinya ya mereka menjadi garda terdepan, gitu kan, untuk membela rakyat, mencerdaskan rakyat, gitu. Itu tugas utama para sivitas akademika. Yes, betul. Itu pun kalau itu tadi isu dibiayai bener kan. Jadi saran mengenai hal ini ya memang khususnya sivitas akademika ya harus lebih kritis terhadap isu-isu yang memang terjadi gitu. Kita kan tidak tahu itu informasi Sivitas secara utuh. Saran untuk sivitas akademika atau untuk para mahasiswa ya itu tadi, kembalikan nilai-nilai idealisme Anda, karena kemewahan terakhir seorang mahasiswa itu adalah idealismenya. Ya, betul lah. Gitu. Betul. Untuk kejaksaannya itu tadi, kalau sekiranya ada video-video yang berkaitan dan merugikan para penegak hukum yang ada di institusinya, ya saya kira alangkah baiknya kalau diungkap di dalam persidangan. Iya. Itu toh, atau dibagi menjadi bagian dari penegakan hukum lain. Kan gitu. Nama baik dan sebagainya kan bisa. Saya kira itu valid gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada pengakuan-pengakuan di luar prosedur hukum formil, saya kira itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, benar sih Bang, betul. Hanya menimbulkan persepsi masyarakat ya, yang jauh lebih luas. Iya, tentu saja, apalagi kan Direktur Penyidikan Jampisus kan dia membuat statement kalau demo terkait Undang-Undang TNI Indonesia Gelap itu kan dibiayai oleh para tersangka kan? Iya, betul Bang, betul. Nah, statement itu kan akhirnya menjadi bahan pertanyaan mereka yang melakukan demo kan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau itu bisa dibuktikan di pengadilan akan menjadi data yang valid. Valid, gitu kan? ya betul Bang. Betul, ya. Menarik ya. Mengenai video klarifikasi Marcella Santoso ini ya Bang ya, menimbulkan banyak persepsi di masyarakat gitu kan. Lalu transparansi penegakan hukum, apakah betul video klarifikasi tersebut murni dari Marcella Santoso atau ada kepentingan-kepentingan internal ya Bang ya. Nah itu kita bisa tunggulah dalam prosedur hukum formilnya ya Bang ya, secara resminya di persidangan nanti apakah betul dapat dibuktikan atau tidak. Iya, kita tunggu di persidangan nanti kita bisa dibuktikan apa tidak statement-statement itu. Iya. Karena ini berkaitan dengan subjek hukum lain, karena dan demonstrasi itu kan dijamin undang-undang juga. Iya. Jangan sampai dengan isu seperti ini itu mereduksi makna demonstrasi bagi mereka yang benar-benar memperjuangkan hak. Iya, benar Bang. Betul. Wah, ya menarik sekali ya perbincangan kali ini. Bila rekan-rekan punya pendapat atau pertanyaan-pertanyaan boleh komen langsung ya. Nanti kita saling berdiskusi di comment section oleh saya ataupun Bang Herbas ya Bang ya. Boleh. Ini menarik ini sebenarnya. Kita menunggulah bagaimana Kejaksaan Agung terhadap Marcella Santoso ini gitu. Baik, terima kasih Bang Herbas kesempatan kali ini ya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih semua ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya di perbincangan-bincang gitu. Oke ya betul. Jangan lupa subscribe, tombol like, atau kalau misalkan ini share ke rekan-rekan kalian lainnya gitu. Komen boleh. Karena perbincangan ini menarik Bang gitu. Dan persepsi masyarakat pasti timbul ya. Gitu. Gitu ya rekan-rekan semua, terima kasih semua. Terima kasih juga Bang Herbas ya. Sama-sama. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.